Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholawat tarawih Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadiratnya yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali melaksanakan sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga Kompleks Citraland Selebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Yang ketiga, yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini, Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Andi Adelus LCMA, dengan tema Kemukjizatan Al-Quran dalam Pandangan Sains Modern. Selanjutnya sebagai imam sholat tarawih, Bapak Ustadz Alwi Ustiawan. Insya Allah yang akan menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Andi Adelus LCMA. Demikian penyampaian kami. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Makan mie di gacoan hertas nih, sama ST yang menyegarkan. Bangun, sahur, biar puasanya lancar seharian. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk merayakan nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan identik dengan turunnya kitab-kitab samawi. Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarahnya turun pada tanggal 1 Ramadan. Lalu kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam setelah 40 hari 40 malam berpuasa dan bertafakkur di Gunung Tur Sina, pada tanggal 6 Ramadan turunlah kitab Taurat. Lalu 500 tahun kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam turun pada tanggal 12 Ramadan. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam turun pada tanggal 13 Ramadan. Semua kitab-kitab samawi terdahulu ini turun sekaligus, kecuali Al-Quran yang turun dalam berbagai macam bentuk. Al-Quran ini dalam teologi Islam adalah kalam nafsinya Tuhan yang tidak berlafaz, tidak berhuruf. Kira-kira mirip ketika terjadi dialog dalam diri kita.
berdialog diri kita, tidak ada lafaznya, tidak ada hurufnya, tapi kita mengerti. Maka Al-Quran itu adalah kalam nafsinya Tuhan yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan itu tidak bisa diakses oleh makhluk karena ia bersifat azali. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan ke Lauhin Mahfuz dari kalam nafsinya Tuhan, turunlah ke Lauhin Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhin Mahfuz. Maka Al-Quran mulai diakses oleh sebagian kecil daripada malaikat penjaga Lauhin Mahfuz. Tetapi Al-Quran belum bisa diakses secara menyeluruh oleh umat manusia karena keberadaannya masih berada di pangkalan data alam semesta. Karena seluruh data-data seperti yang pernah saya sebutkan di tempat ini semua ada pada Lauhin Mahfuz. Tidak ada satu pun daun yang gugur, tidak ada satu pun setetes air, dan tidak ada sebiji pasir pun, kecuali semuanya tercatat di Lauhin Mahfuz. Dari Lauhin Mahfuz ini kemudian turun Al-Quran ke Baitul Izzah, ke langit dunia, sebagai pemberitahuan bahwa tidak lama lagi akan diutus Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Baitul Izzah itu adalah pangkalan data bumi kita ini. Tidak ada satu pun hal yang akan terjadi di bumi kita ini kecuali ada data-datanya di Baitul Izzah. Dan di Baitul Izzah inilah para malaikat membicarakan hal-hal yang akan terjadi di muka bumi. Dan disitulah disimpan Al-Quran dulu di Baitul Izzah. Penjagaannya tidak ketat. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dari Lauhin Mahfuz turun ke Baitul Izzah, maka penjagaan di Baitul Izzah di langit dunia itu super ketat. Hal itu digambarkan oleh bangsa jin. Wa anna lamasna as-samaa wa wajadnaha muliat harasan syadida wa suhuba. Dan ketika kami mencoba untuk mengorek informasi di langit dunia, di Baitul Izzah, kata bangsa jin, ternyata di langit dunia itu tidak seperti dulu. Dulu kami bebas saja untuk datang nongkrong, mencuri informasi dari perbincangan para malaikat. Tiba-tiba saat ini kami mencoba untuk mendekat, muliat harasan syadidan wa suhuba. Tiba-tiba dipenuhi dengan banyak sekali para malaikat, lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan panah apinya. Wa anna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami suka datang nongkrong untuk mencuri dan mendengarkan informasi di Baitul Izzah. Faman yastami' ana yajid lahu shihaban rasada. Kata bangsa jin dinukil oleh Al-Quran, setelah adanya Al-Quran di Baitul Izzah, barang siapa ada di antara bangsa jin yang nakal, yang mencoba untuk mendekat di Baitul Izzah untuk mengorek informasi-informasi apa yang mau terjadi di bumi, akan mendapatkan panah api dari para malaikat. Jadi disitulah turun yang kedua kalinya Al-Quran. Mengapa tidak langsung ke Nabi Muhammad SAW? Sebab Al-Quran itu sangat agung. Al-Quran itu seperti yang saya sebutkan dijaga ketat oleh para malaikat. Bahkan tidak ada satu bangsa jin pun yang diperkenankan untuk menyentuhnya. La yamassuhu illa mutahharun. Itulah sebabnya kita juga umatnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan tidak menyentuh Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Dan Al-Quran ini seandainya turun langsung ke Nabi Muhammad SAW, maka ketika Nabi Muhammad pun berpijak di gunung,
gunung pun akan hancur berantakan, sehingga harus ditransitkan dulu di Baitul Izzah, baru kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 17 Ramadan, di tengah kegelapan malam yang sunyi, seorang pemuda yang bernama Muhammad, Nabi Muhammad SAW, yang selalu bertafakkur, mencoba untuk menggali kebenaran alam semesta ini, naik mendaki gunung ke Gua Hira, Jabal Nur, dan disitulah turun Al-Quran yang pertama, surah Al-Alaq, yang berbicara dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca basmalah dan berbicara tentang ilmu kedokteran. Ayat yang pertama kali turun berbicara tentang kemanusiaan, bagaimana penciptaannya manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 23 tahun Al-Quran ini turun, itu secara talaki dan secara tauqifi. Yang disebut dengan talaki adalah Jibril datang membawa wahyu yang kemudian didengarkan oleh baginda Rasulullah SAW, diulangi oleh baginda Rasulullah, didengarkan oleh Jibril, bahkan ketika detik-detik beberapa hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, Jibril datang berulang kali untuk mendengarkan bacaannya Nabi Muhammad SAW, agar supaya jangan sampai salah-salah. Itulah sebabnya Allah menjamin Al-Quran itu, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaga keaslian daripada Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini bukan hanya diturunkan secara sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur, dijaga dengan hafalan, dijaga dengan tulisan, dijaga dengan sistem talaki, perjumpaan antara guru dengan murid, perjumpaan antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril sebagai guru. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita belajar sendiri-sendiri. Tidak boleh kita mengambil Al-Quran lalu kita mencoba untuk membacanya sendiri. Mesti ada guru, mesti ada talaki, karena Al-Quran sampai dengan kita hari ini itu pun juga diriwayatkan secara talaki dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW secara talaki. Perjumpaan guru dengan murid dibacakan. Nabi Muhammad ke para sahabatnya juga talaki. Nabi Muhammad membacakan, sahabat-sahabatnya menghafalnya, ada yang menulisnya. Dari sahabat ke tabi'in juga talaki. Sahabat membacakan, para tabi'in mendengarkannya, ada yang menulisnya, ada yang menghafalnya. Sampai hari ini kita bersyukur di seluruh Islam ini sangat menjamur yang namanya pesantren-pesantren tahfidzul Quran, dan itu akan berlanjut terus sistem talaki ini sampai kemudian nanti di akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talaki ini sangat penting, karena kalau tidak talaki boleh jadi kita salah membacanya dan boleh jadi tidak salah memahami Al-Quran. Itulah sebabnya di antara ayat-ayat Al-Quran yang turun itu ada namanya ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Alif, lam, mim, ya, sin, ha, mim, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya talaki. Sebab orang Arab dulu itu tidak tahu yang namanya huruf. Yang dia tahu adalah huruf, tetapi nama huruf sendiri dia tidak tahu. A, ba, ta itu huruf, tetapi alif, ba, ta itu adalah nama huruf. Maka Al-Quran datang memberitahu orang-orang Arab bahwa ada yang namanya huruf, sehingga kemudian kita bacanya alif, lam, mim, bukan alama. Nah sekarang ini Bapak dan Ibu banyak terjadi. Ketika kita mentes mahasiswa untuk membaca Al-Quran di perguruan tinggi, banyak yang salah-salah karena membaca Al-Qurannya tidak secara talaki dari gurunya. Alif, lam, mim dibaca alamat, ha, mim dibaca hama.
Karena kenapa? Dia tidak mempelajari huruf, nama huruf. Dia langsung mempelajari huruf. Tidak mempelajari nama huruf. Kita kan dulu Bapak dan Ibu di kampung, kita masih ingat dengan segar di kepala kita bagaimana orang-orang tua kita mengajarkan kepada kita nama huruf. Alifu, kebetulan saya orang Bugis. Alifu yasin na a, alifu yawan na i, alifu dapat na u, a i u, bayasin na ba, bayawan na bi, badapun na u, babi. Itu diajar kita. Dari awal sekali kita mengaji, sebelum kita mempelajari Al-Quran, diajar dulu kita nama-nama huruf. Sebagaimana dulu di masa Rasulullah SAW dipelajari itu nama-nama huruf, baru kemudian membaca Al-Quran. Begitu juga pemahaman Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak boleh kita langsung ke Al-Quran. Maka ada jargon di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat indah tetapi sangat berbahaya. Jargon yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak perlu bermasalah. Ini indah didengar, bagus didengar, tapi berbahaya. Sebab tidak semua orang bisa kembali kepada Al-Quran. Tidak semua orang bisa kembali kepada Sunnah. Saya meskipun belajar 10 tahunan di Mesir, saya sendiri tidak berani langsung kepada Al-Quran. Saya mesti merujuk pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini dan seterusnya. Karena kapan kita langsung kembali kepada Al-Quran itu sangat berbahaya. Bahkan bisa menimbulkan ribuan masalah. Bukan hanya lagi 4 masalah, tapi ribuan masalah. Karena kita masing-masing dengan membaca saja terjemahannya akan membawa pengertian terhadap ayat-ayat itu yang memerlukan berbagai macam alat pengetahuan untuk sampai memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya berikan contoh bahayanya Bapak dan Ibu. Ketika Al-Quran menyampaikan waqatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh. Kalau kita langsung kembali ke Al-Quran, apa yang akan terjadi? Seluruh orang-orang musyrik akan kita perangi. Padahal dalam Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul. Dalam hadis ada yang namanya asbabul wurud hadis. Kita mesti mengetahui secara psikologi, secara sosiologi, kapan turunnya ayat itu dan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana orang yang diturunkan Al-Quran di saat itu. Sehingga sangat berbahaya ketika kita mengatakan bahwa kita tidak perlu bermazhab. Mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Untuk paham Al-Quran itu perlu tahu mana mubtada, mana khabar, mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, mana takdim, mana asbabul wurudnya, mana asbabul nuzulnya dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Quran berbeda dengan yang lain. Meskipun dia sangat tebal, tapi kianam kita salat tarawih 8 rakaat tambah 3 rakaat lagi, ada 20 rakaat lagi, itu tidak pernah buka Al-Quran. Dengan mudahnya untuk dihafal antara 1 sampai terakhir. Bahkan para penghafal Al-Quran sendiri pun di saat dia tidur dibangunkan dibacakan ayat, dia bisa langsung menyambungnya. Tidak ada satupun kitab yang bisa dihafal seperti itu Bapak dan Ibu. Bahkan kita sendiri menulis sebuah buku, ketika kita disuruh mengulanginya dari awal sampai terakhir, ada saja yang salah. Tetapi para penghafal Al-Quran, baik komanya, baik titiknya, mereka hafal mati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada kita, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, saya tidak mau mengganggu waktu Bapak Ibu terpanjang. Oleh karena itu saya cukup mengambil satu ayat saja sebagai contoh kemujizatan Al-Quran dan sesuai dengan keilmuan. Salah seorang laksamana berkebangsaan Inggris, John Pilkington, itu masuk Islam lewat ayat 40 surat An-Nur. Ketika laksamana John ini naik di kapal perang, tiba-tiba dia membaca sebuah buku yang tidak lain itu adalah Al-Quran, mungkin dengan terjemahannya. Dia baca itu Al-Quran ayat 40 surah An-Nur.
yang menggambarkan perumpamaan orang kafir. Au kadlumatin fi bahrin lujjin yadasahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun tulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja lahu lam yakad yarahu. Tiba-tiba Laksamana John ini tertegun. Lalu yang memanggil bawahannya, ini kitab apa? Kebetulan di dalam kapal itu ada orang Islam. Laksamana John, itu kitab Al-Quran. Apa itu kitab Al-Quran? Dan kitab Al-Quran itu yang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ribuan tahun yang lalu. Mungkin pada saat itu 1300 tahun yang lalu. Seandainya hari ini 1446 tahun yang lalu. Dia bilang, ini kitab ini luar biasa. Pasti bukan karya manusia. Pasti ini kitab dari Tuhan pencipta alam semesta. Di mana saya bisa mempelajari lebih baik lagi? Dia bilang, sebentar lagi kita akan mendarat di India. Di sana banyak ulama-ulama Islam. Laksamana bisa bertanya nanti ke ulama-ulama Islam di sana. Apa yang menyebabkan Laksamana John tertarik dengan ayat 40 ini? Karena ayat 40 ini berbicara tentang laut. Au kadlumatin fi bahrin lujjin. Dia memberi perumpamaan orang yang kafir yang sudah tertutup hatinya, sudah terkunci mati hatinya, tidak bisa lagi mendapatkan hidayah, tidak bisa lagi mendapatkan nasihat dan siapapun juga. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadlumatin fi bahrin lujjin. Sama keberadaannya berada di dalam samudra yang dalam. Kenapa samudra yang dalam, Bapak dan Ibu? Ditambah lagi bahwa samudra yang dalam itu mimpoki mojud. Di atasnya ada ombak, di atasnya ada ombak lagi, di atasnya ada awan hitam. Ia berada pada kegelapan yang tertutupi kegelapan, yang tertutupi kegelapan, yang tertutupi kegelapan. Itu perumpamaan. Orang yang tidak bisa lagi dapat hidayah, perumpamaannya sama berada di laut yang dalam, di samudra yang dalam, yang tempat itu gelap, ditutupi oleh ombak dalam laut, ditutupi ombak lagi di atasnya, ditutupi awan yang tebal lagi, makanya berada pada kegelapan yang tertutupi dan kegelapan. Dulu orang tidak tahu tentang laut, Bapak dan Ibu. Nanti pada abad ke-19 baru para peneliti mulai meneliti tentang laut. Dan ternyata seperti pengetahuan Laksamana John yang kebetulan memang dia adalah ilmu pengetahuannya tentang kelautan, dia paham betul bahwa apa yang disampaikan Al-Quran ini benar. Karena ternyata hasil penelitian menemukan bahwa tempat yang tergelap di alam semesta itu adalah di samudra yang dalam. Karena di kedalaman tertentu air laut itu menyerap warna. Ya, kita yang biasa berenang di Husum, Bapak dan Ibu, saya sekali-sekali juga datang. Itu kalau kita pakai baju merah, warna merah itu terserap oleh air laut di kedalaman 20 meter sampai 30 meter. Artinya kalau ada orang berpakaian merah tenggelam di laut di kedalaman 20 meter atau 30 meter, susah untuk ditemukan karena warna merah sudah habis menyatu dengan air laut, terserap oleh air laut. Warna-warna lain juga memiliki kekuatan, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah lagi. Dan warna yang terkuat dalam berinteraksi dengan air laut itu adalah warna oranye dengan warna biru. Itulah sebabnya para penyelam biasanya pakai baju warna oranye atau warna biru, karena ia kemungkinannya bisa bertahan sampai 40 meter atau 60 meter ke bawah. Artinya kalau dia tenggelam di kedalaman 30 meter masih bisa dilihat dengan warna oranye atau warna birunya. Tapi di kedalaman 1000 meter, jangankan warna, cahaya pun saja itu diserap semua, dimakan oleh air laut itu, sehingga meskipun kita membawa senter ke dalam laut yang dalam 1000 meter, dan itu mungkin susah karena tekanan air laut yang begitu besar. Jangankan kita, kapal selam saja memiliki kedalaman tertentu bisa bertahan. Kalau dia turun lagi, tekanannya sangat deras dan itu bisa pecah. Tetapi di kedalaman 1000 meter, mungkin saja ikan-ikan besar masih ada di situ yang saling menyuplai informasi samanya ikan dengan melalui frekuensi tertentu. Bukan lagi menggunakan matanya karena gelap.
Jadi tidak ada cahaya yang bisa masuk di kedalaman 1000 meter. Lalu Al-Quran menggambarkan orang yang tidak dapat mendapatkan hidayah itu sama keberadaannya berada di laut yang dalam itu, yang tidak mungkin ada cahaya lagi masuk ke dalamnya. Mimpoki mojon, ditambah lagi sudah gelap lagi tempatnya, ditutupi lagi kegelapan ombak. Dulu Bapak dan Ibu tidak ada yang tahu kalau ada ombak di dalam laut. Nanti abad 19 baru ditemukan bahwa ternyata di dalam samudra itu ombaknya lebih tinggi, di dalam laut itu bermandi ombak di atas laut. Ombak di dalam laut di samudra itu bisa sampai 100 meter tingginya gelombangnya. Itu sebabnya kalau naik tsunami yang dari bawah ini itu bisa ketinggiannya sama seperti gunung, seperti di masanya Nabi Nuh alaihi salam. Naik karena ombak yang dalam itu yang naik. Di atasnya ada ombak lagi, itu di atas laut ada ombak. Biasanya di samudra terbentuk awan hitam gelap lagi. Jadi informasi yang dibaca oleh Laksamana Chung dari Al-Quran, Augazlumatim fi bahrin ujian, Yagasau mojon, Mimpoki mojon, Mimpoki sahamu, Sulumatum badwa baukabatin. Ia berada pada kegelapan yang tertutupi kegelapan. Maka kemudian Laksamana Chung masuk Islam gara-gara satu ayat 40 dari surah An-Nur. Dan itu masih banyak Bapak dan Ibu ayat-ayat yang menginspirasi orang untuk masuk Islam sampai hari ini. Tetapi karena waktu kita terbatas, kita masih ada tarawih, maka cukup satu ayat ini. Dan kalau diperkenankan nanti subuh saya lanjutkan, tetapi tema yang diberikan subuh adalah lanjut pembahasan tentang Al-Fatihah. Saya hanya perlu konfirmasi saja dari panitia, apakah saya lanjutkan tentang kemujizatan Al-Quran atau kita lanjut dengan penafsiran surah Al-Fatihah. Itu tergantung daripada panitia. Ini sempat sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.